Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami di Bonsai, obrolan santai. Nah, hari ini dipandu dengan saya Nabila, dan di sini ada dua narasumber kita hari ini, penyuluh pajak, yaitu Bang Roy dan Kak Asrina. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih. Banyak juga yang menanyakan mengenai topik ini, yaitu topik pajak UMKM yang yang tidak dikenakan pajak di bawah 500 juta. Kita simak penjelasannya pada hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya atau ada yang mau tanya-tanya atau mau komen, boleh di bawah di kolom chat. Nanti kita jawab pertanyaannya kalau ada yang bingung. Nanti untuk pertanyaan pertama nih, kan kita berbicara mengenai pajak UMKM. Nah, dasarnya itu UMKM itu apa sih, Bang? Kalau boleh dijelaskan. UMKM itu sendiri ada diatur dengan undang-undang khusus ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM itu sendiri singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha, jadi bisa seseorang atau badan bisa gitu, tapi ada batasannya, jumlah kekayaan dengan penghasilan tertentu. Jadi ada batasannya tuh, ada batasan tertentu gitu yang diatur berdasarkan undang-undang tentang mengenai UMKM itu sendiri. Gitu. Batasannya itu berapa sih, Bang? Nah, kalau usaha mikro itu asetnya itu sampai dengan 1M, maksimal 1M. Mikro ya, omsetnya itu dibatasi sampai dengan 2M, 2 miliar ya, M itu miliar ya, bukan miliar gitu. Oke, untuk usaha kecil itu asetnya berarti waktu saya membuat usaha itu, Kak Bila, berarti aset saya untuk usaha itu, artinya bukan rumah saya ya, rumah bisa sebagai asetnya, tapi aset untuk usahanya itu. Misalnya Kak Bila usaha penggorengan, apa segala macam gitu. Nah, untuk usaha kecil itu asetnya itu 1 sampai 5 miliar, 15 miliar itu. Nah, kalau usaha menengah itu sendiri asetnya lebih besar lagi tuh, 5 sampai dengan 10 miliar. Dan aset omsetnya itu 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, jadi UMKM itu berarti 50 miliar udah besar ya gitu. Nah, sebenarnya itu masih kriteria UMKM sebenarnya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan aturan perpajakan kita hanya mengadopsi dan mengikuti aturan-aturan tersebut. Gitu Kak Bila. Iya. Yang saya dengar itu yang mengenai 4,8 miliar itu apa ya? Nah, 4,8 miliar itu, ini kita bicara sekarang tentang pajaknya UMKM ya Kak Bila ya. 4,8 miliar itu kita tetapkan nih sebagai batasan pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. 4,8 miliar itu setahun ya, Bapak Ibu wajib pajak gitu, rekan-rekan wajib pajak seluruh. Jadi batasannya itu 4,8 miliar setahun. Itu yang kita kategorikan di pajak ini dengan untuk UMKM gitu. Yang kita tahu nih, setiap wajib pajak kan Kak, itu atau subjek pajak atau misalnya orang masyarakat gitu yang udah punya NIK nih, itu kan pasti punya KTP gitu kan. Nah, itu wajib nggak sih punya NPWP gitu Kak? Apalagi usahawan gini kan Kak gitu. Jadi ya, kalau untuk per 1 Januari 2024 itu setiap orang yang punya KTP pasti dia punya NPWP, karena NIK sama dengan NPWP. Indonesia sama dengan NPWP. Cuman statusnya nanti berbeda, status NPWP-nya aktif apa tidaknya. Jadi kalau dia mau mengaktifkan, dia Atau registrasi terpenuhi. perlu syaratnya. Harus itulah kayak misalnya kalau memenuhi syarat subjektif objektif harus lapor pajak gitu ya. Oke. Terus apa sih manfaatnya Kak kalau misalnya punya NPWP gitu untuk usahawan UMKM gitu? Ya banyak sih, banyak Banyak. banget sih manfaatnya.
kayak kalau punya NPWP itu. kayak misalnya ini ya, dengar-dengar sih katanya kalau misalnya mau bikin BPOM untuk makanan-makanan ringan gitu butuh NPWP gitu ya Kak ya. Iya. Jadi Administrasi gitu ya Kak ya. bank atau mau surat izin usaha. Oh itu juga butuh NPWP berarti ya Kak ya. Jadi penting tuh NPWP sebenarnya untuk usahawan ini, makanya untuk NPWP-nya sendiri itu memang perlu dimiliki lah. Tapi Ya. saya tambahin dulu nih ya Boleh. kepada rekan-rekan wajib pajak. Jadi tadi itu endingnya itu Kak bilang. Jadi NPWP itu adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kenapa? Karena pajak itu adalah kontribusi wajib yang dapat dipaksakan. Jadi dia sebenarnya sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, endingnya karena itu merupakan sarana dan kewajiban warga negara, khususnya yang punya penghasilan ya, rekan wajib pajak. Jadi nanti kita akan hingga kita kirim atau kita hold atau kita tahan dengan pendaftaran yang administrasi tadi Kak Aslina. Kalau mau buka usaha atau mau ngurus perizinan atau mau pinjam uang tadi, itu sebenarnya dasarnya karena si pelaku usaha itu punya penghasilan. Jadi harus ya. Jadi sebenarnya itu NPWP itu sekali lagi ya rekan wajib pajak itu adalah sarana pemenuhan. Iya betul ada. Kan kita udah dasar-dasarnya udah tahu nih UMKM itu apa, NPWP itu gimana. Nah kan kita udah tahu lah ya kalau omsetnya di bawah 500 juta itu kan tidak dikenakan pajak tuh. Oh begitu Kak? Nah itu gimana nih Pak penghitungannya gitu Bang? Hitungannya? Iya penghitungannya. Nih Bang Rada atau Kak Serina nih? Boleh, penghitungannya itu gimana sih? Apakah dalam 1 bulan itu di bawah 500 juta kah atau kumulatif sampai 1 tahun gitu? Masih bingung nih saya. Jadi kan wajib pajak harus bikin pembukuan ya, kalau catatan. Jadi dia tahu omset dia tiap bulan itu berapa gitu. Jadi misalnya gini ya, omset dia di Januari masih 100 juta, kan masih di bawah 500 ya Mbak ya. Jadi di Januari itu belum kena nih, nggak usah bayar pajak. Oke. Jadi nanti di Februari misalnya sama ya. Kita hitungnya rata-rata lah ya, 100 tiap bulan. Nanti sampai bulan 5 ya, dia bulan masih 5 500 juta itu masih bebas, tidak dikenakan. Oke. Di bulan Juninya nanti baru mulai kena 0,5% ya. Kan pajaknya nggak banyak sih, 0,5% aja. 500 juta bayar 600 juta kali 0,5% atau gimana tuh? Masih bingung. Tidak, bukan. Jadi kan sampai Juni 600 ya. Nah, kita kurangkan yang 500 itu. Oh, jadi itu batas minimalnya 500 juta. Setelah itu udah lebih dari 500 juta baru yang dikenakan minimalnya itu yang ya. Sisanya itu. Jadi Bang tambahan nih ya. Boleh. Jadi biar berurutan nih. Urutannya itu pertama dia itu ingat kembali ke awal tadi UMKM itu batasannya 4,8 miliar setahun. Nah, ada khususnya nih yang 500 juta tadi, rekan wajib pajak. Dia khusus hanya untuk orang pribadi. Jadi CP badan nggak bisa Kak. Jadi CP badan nggak bisa. Jadi khusus hanya untuk orang pribadi. Dan aturan pajak UMKM dulu kita kenalnya PP 46 2013 diganti dengan PP 23 2018. Sekarang diganti jadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Nah, kalau dia terdaftar mulai tahun 2022, cut off-nya kita pakai aturan yang sebelumnya PP 23 2018. Jadi cut off-nya itu
dihitung sejak NPWP 2018. Jadi 7 tahunnya, mana yang lebih dahulu nih? Misalnya saya punya NPWP tahun 2017. Karena aturan PP 23 yang tarif 0,5% rekan wajib pajak itu mulai tahun 2018, berarti saya misalnya terdaftar Kak bila tahun 2017 nih NPWP saya. Berarti hitungan 7 tahun masa berlakunya tarif 0,5% dimulai dari 2018. Karena aturannya baru muncul tahun 2018. Jadi itu 7 tahunnya dipilih ya. bisa 7 tahunnya itu berarti 18, 19, 20, 2021, 22, 23, 24. Tahun 2024 bisa memakai Sampai 2020. dengan catatan tahun 2023 7 tahunnya untuk menggunakan tarif 0,5% dimulai dari tahun 2023, 24, 25, 26, 27, 28 tahun 2029. Gitu. Nah. Malah lebih bagus ya kalau Jangan dong daftar sekarang. Ya enggak lah. maksudnya kalau kita mulai untuk membuka usaha sekarang kan bisa disupport lah dengan cara seperti ini gitu. Apalagi kan ini UMKM masih yang usaha kecil, mikro gitu. Tapi sangat kalau membantu berarti kan. kalau CV Kak Bila dibatasin. CV itu 4 tahun, CV firma yayasan itu 4 tahun. Oke, kalau PT itu 3 tahun, CV itu 4 tahun. Oke. Ada lagi yang keren nih, yang baru. Apa tuh? Perseorangan, PT perseorangan. PT perseorangan. Jadi kita sendiri punya PT untuk diri Perseorangan. sendiri. Iya. Oke. Nah, ini kan kita udah tahu nih cara perhitungannya, besarannya berapa, kita udah tahu. Nah, cara lapornya nih Kak Asrina, kalau cara lapornya itu apakah kita bulan Januari saya belum dapat belum dapat omset sampai 500, apakah saya ini loh saya harus lapor saya belum punya omset segini, jadi setiap bulan saya harus ke kantor pajak untuk lapor atau gimana nih Kak? Kayak tidak wajib sih tiap bulan. Nggak wajib. Cuman karena kalau UMKM ini ya, kalau memang dia tidak ada kewajiban bayar, ya udah dia cukup bikin laporan aja sih. laporan. Oh jadi dia Pembukuannya lah, mencatat ya? cukup mencatat. Jadi begitu nanti omsetnya udah di atas 500, baru dia bayar. Bayar itu sama dengan lapor Mbak Bila. Oh, Dia bayar sama dengan lapor lapor. bulanannya ya. untuk bulanannya berarti. Jadi nanti kita kalau udah bayar itu sama aja kayak lapor pajaknya Lapor, ya. setiap bulannya itu. Tapi kalau misalnya sebelumnya belum ada penghasilan ya nggak perlu bikin pencatatannya. nggak perlu, tapi harus dicatat gitu ya. Oke. Nah di sini ada kawan pajak nih yang bayarnya gimana ya Kak untuk UMKM, kode billingnya? Oh, kode billing ya. Iya. Untuk UMKM kode billingnya itu 41128 420. 41128 itu Lupa. PPh final. Terus 420-nya itu bruto tertentu. peredaran bruto tertentu ya. Oke, itu udah jelas tuh nanti kalau kita bikin billing di DJP online kan tinggal dipilih aja ya, Ya, tinggal 41128 sama 420 gitu. Tergantung sama bulannya Bulannya, apa, iya. tahunnya apa gitu ya. Oke, lapornya udah, pembayarannya udah. Apalagi nih yang harus nih UMKM ini ya untuk pengenaan 500 juta ini ada manfaat lainnya atau gimana gitu? Untuk UMKM 500 juta Iya. ya. Jadi tadi kembali ke ini sih, mengulangi lagi, kalau 500 juta itu adalah insentif atau fasilitas yang diberikan oleh negara. Tapi oh ya, satu lagi nih saya jadi ingat nih, insentif. Kalau insentif berarti harus ada surat keterangannya atau Tidak enggak? perlu sama Nggak sekali, perlu ya. karena dia sudah berlaku otomatis ya. Nah, karena cukup diberitahukan berdasarkan aturan bahwa jika omset dari rekan UMKM itu kurang dari 500 juta sepanjang 7 tahun ya, 7 tahun maksimal ya. Nah, tapi sayangnya dimulai dari tahun 2022. Waduh, sayang dong, sayang kemarin 2021 yang namanya aturan dinamis ya.
Bapak Ibu ya, aturan dinamis. Kebetulan untuk yang fasilitas yang di bawah 500 juta tidak kena pajak itu Kak Bila memang berlakunya mulai tahun 2022 begitu. Jadi kalau di bawah tahun 2022 masih 21 masih harus bayar ya. bayar Ya, setengah 5%. persen. Iya. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan dari kawan pajak. Aturannya dari Kak Umayyah, aturannya mutlak nggak Bang untuk semua WP wajib pakai PP 55, bisa milih tarif lain nggak? Boleh. Kalau untuk orang pribadi ya, kita bicara ini UMKM orang pribadi gitu. Karena kan obrolan santai kita hari ini Kak tentang fasilitas 500 juta ya untuk UMKM gitu ya. UMKM. Boleh nggak saya memilih tarif selain PPh pasal 4 ayat 2 ini, final ini? Boleh menggunakan tarif normal. Tarif normalnya itu adalah tarif pasal 17. Jadi kalau untuk orang pribadi dia berjenjang progresif tuh. Oh, yang progresif itu ya. Dia bisa memilih dengan memasukkan surat, karena wajib pajak yang terdaftar itu apalagi untuk UMKM ya, dia mengikuti ya tentang aturan pajak UMKM-nya yang berdasarkan inilah hitung-hitungan kita lah Kak Bila ya. Sebenarnya ini kan sangat membantu wajib pajak diberikan 7 tahun fasilitas ini supaya ringan pajaknya, nanti mempercepat iya, lagi pertumbuhan UMKM betul ini jadi ya. pajaknya nggak terlalu besar gitu kan, usahanya meningkat 7 tahun. Nah nanti puncak kejayaan ekonominya setelah 7 tahun itu memilih sendiri ya, sepanjang omsetnya kurang dari 4,18 tahun. Kalau di atas itu Kak Bila otomatis Dia otomatis pakai yang tarif berjenjang. dia wajib itu pembukuan, ya. Iya. Dari 4,8 saya memilih tarif pasal 25 ya, kita kenal itu ya, tarif pasal 17 lah untuk PP pasal 25-nya gitu, tarifnya pasal 17. Nah, bisa nggak saya memilih tarif pasal 17 itu yang normal itu? Ya boleh, tapi mengajukan surat ke kantor untuk memilih ditetapkan untuk penggunaan tarif pasal 17. Tapi ada tapinya nih, harus diingat. Kalau sudah memilih menggunakan tarif pasal 17 ya dia nggak bisa balik lagi, nggak bisa mundur lagi Nggak dong. bisa bolak-balik ya. Bisa, iya. Makanya kan udah diberikan tarif ringan 0,5%. Terus ya dia memilih, saya mau ini aja deh, biar Anda nanti hitungan laba ruginya gitu, boleh gitu. Jadi kalau misalnya pembukuan kan kita ada penghasilan netonya. Jadi penghasilan neto itulah yang dikenakan pajaknya. Tapi kalau yang PP 55 ini dia penghasilan bruto atau kotornya aja ya, berarti nggak perlu dikurang-kurangin lagi biaya, tinggal dikalikan tarif 0,5%. Tapi kalau di atas 500 juta gitu berarti ya. Apanya tuh? Iya, kalau misalnya pengenaan pajak atas peredaran bruto atau kotor baru dikenakan 0,5% sampai dengan 4,8 miliar ya. Oke, ada lagi kawan pajak yang mau tanya atau gimana? Kayaknya udah pada ngerti semua ya di sini kawan pajak. Sekian dulu dari kami untuk pembahasan topik pajak UMKM ini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi lebih lanjut bisa di chat di kolom komen, nanti kita share live IG ini. Nanti juga kalau ada pertanyaan lagi bisa kami bahas di situ. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.